got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap, bring it down, hold that, sleep out, bitches on the line, you know. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianto Asahid, kelas 4B jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan NIM 22105233. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil review materi kelima dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran. Baik, langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu ada bagian A, konsep asesmen dalam kurikulum Merdeka. Nah, pada kurikulum Merdeka, penilaian menggunakan istilah asesmen yang diartikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Kemudian ada bagian B, prinsip-prinsip asesmen pembelajaran. Untuk memastikan proses asesmen berjalan dengan baik sehingga dapat berfungsi untuk perbaikan proses pembelajaran. Ada beberapa prinsip asesmen yang harus diperhatikan, yaitu ada poin pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi. Kemudian ada bagian C, jenis-jenis asesmen dalam kurikulum Merdeka. Secara umum, asesmen dalam kurikulum Merdeka belajar terdiri dari 3 jenis, yaitu asesmen diagnostik, dan asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Kemudian ada bagian asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik. Hasilnya digunakan pendidik sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Dan kemudian ada asesmen formatif. Penilaian atau asesmen formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, hambatan atau kesulitan yang mereka hadapi. Nah, kemudian ada bagian D, merencanakan asesmen pembelajaran. Apabila pendidik menggunakan modul ajar yang disediakan, maka ia tidak perlu membuat perencanaan asesmen. Kemudian ada bagian E, bentuk-bentuk asesmen dalam kurikulum Merdeka. Bentuk asesmen dalam kurikulum Merdeka, baik untuk asesmen formatif maupun sumatif, terbagi kepada 2 bentuk, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Bentuk asesmen tertulis adalah seperti jurnal, esai, poster, tes tertulis, dan kemudian penyusunan instrumen penilaian. Dari beberapa bentuk asesmen di atas, berikut ini adalah proses penyusunan instrumennya. Di bagian pertama itu tes tertulis. Tes tertulis dapat dirumuskan dalam bentuk tes objektif maupun tes subjektif. Esai. Untuk soal bentuk tes objektif, pilihan ganda adalah salah satu bentuk tes objektif yang sering digunakan dalam asesmen yang bersifat nasional karena penilaiannya dijamin objektif. Kemudian ada penilaian sikap atau disebut dengan efektif. Sikap adalah perasaan suka atau tidak suka yang terkait dengan kecenderungan seorang dalam merespon suatu objek. Sikap
merupakan ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Baik, itulah hasil review dari saya. Sekian dari saya, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bitches on my line.